Nah, kira-kira hari ini kita bakal baca cerita apa ya? Hari ini kita bakalan baca cerita tentang Lencana Alia yang penulisnya Kak Estia Maria dan ilustratornya Kak Inerchal. Gimana ya ceritanya? Ada yang udah penasaran? Ada yang udah penasaran? Nah, yuk kita mulai aja. Adik-adik udah bisa lihat nih, di sini ada gambar seorang anak perempuan yang rambutnya dikuncir dua. Siapa di sini yang suka rambutnya dikuncir dua? Ayo, ngaku. Dulu waktu aku kecil, aku suka banget tuh rambutnya dikuncir dua. Nah, di sini juga kalau adik-adik lihat, adik-adik bisa lihat tuh Alia punya banyak rencana. Ada rencana suka berbagi, yang ini nih, ada rencana suka makan sayur, ada rencana anak jujur, ada rencana anak mandiri, ada rajin gosok gigi. Ngomongin rencana, adik-adik tahu nggak sih rencana itu apa? Rencana itu bisa berbentuk pita atau berbentuk pin kecil yang ada atau disematkan di baju atau di dada adik-adik. Itu tuh bisa bentuk tanda kehormatan, bisa bentuk tanda anggota atau kepanitiaan. Tapi gimana ya Kak caranya Alia dapat rencana-rencana ini? Adik-adik penasaran gak sih? Kalau aku sih penasaran gimana ya caranya Alia bisa dapat semua rencana ini. Yuk kita cari tahu. Ini adalah rencana-rencana milik Alia. Rencana apa? Yang tadi kita sebutin tuh. Ada rencana anak mandiri, ada makan sayur, kebersihan, dan rajin gosok gigi. Katanya, ayah dan ibu memberinya saat Alia bersikap hebat. Bersikap hebat yang kayak gimana ya yang bisa bikin Alia dapat rencananya? Ayo kita cari tahu. Nih, katanya Alia bisa membereskan mainannya sendiri. Dia juga bisa merapikan buku-bukunya sendiri. Ibu memberi Alia rencana anak mandiri. Wah, hebat Alia. Alia bisa beresin mainannya dan merapikan buku-bukunya sendiri. Di sini siapa nih yang abis main atau abis baca buku suka beresin bukunya kembali? Angkat tangan. Kayaknya hampir semua ya adik-adik yang dengar cerita ini pasti anak-anak hebat yang udah beresin bukunya dan mainannya sendiri. Rencana mandiri yang kayak gimana sih yang ibu kasih ke Alia? Wah, ternyata rencananya kayak gini nih. Warna biru, ada gambar bintangnya, lucu kan? Sekarang kira-kira setelah ini Alia dapat rencana apa lagi ya? Penasaran nggak? Penasaran? Apa? Nggak penasaran? Oh, penasaran. Maaf ya, tadi kakak salah dengar kayaknya. Alia selalu membuang sampah di tempat sampah. Ayah memberi Alia rencana kebersihan. Wah, Alia katanya selalu buang sampah di tempat sampah. Adik-adik gimana nih? Adik-adik suka buang sampah di tempat sampah kan? Ingat ya adik-adik, kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Soalnya bisa menyebabkan banjir. Rencana kebersihannya yang kayak gimana sih yang Ayah kasih ke Alia? Wah, ternyata rencananya sekarang warna hijau. Sama, ada bintangnya juga nih. Yang ini nih, lucu nggak sih rencananya? Nah, terus sekarang rencana apa lagi nih kira-kira yang bakalan Alia dapetin? Alia sudah siap berangkat sekolah. Hari ini Alia ingin mendapat rencana menghabiskan bekal. Sejak Alia masuk sekolah, bekalnya selalu bersisa. Siapa di sini yang suka sisain bekal? Nggak boleh ya. Tuh, kata ibu sama ayahnya Alia, kalau hari ini bekalnya habis, Alia akan dapat rencana menghabiskan bekal. Kira-kira hari ini bekalnya Alia bakalan habis nggak ya? Yuk,
kita ikutin Alia ke sekolah. Waktu istirahat tiba, semua anak membuka bekalnya, kecuali Diva. Ternyata bekal Diva tertinggal di rumah. Sedih banget, bekalnya tertinggal katanya. Adik-adik di sini kalau bekalnya ketinggalan pasti sedih kan, apalagi kalau di sekolah kita suka kelaparan, ya kan? Nih, kira-kira mana yang namanya Diva? Yang mana? Yang sebelah Alia, yang mukanya sedih ya. Lihat Alia happy, temen-temennya happy, Diva sedih sendiri. Kira-kira apa ya yang dilakuin Alia? Kalian kalau misalnya ada temen kalian yang gak bawa bekal, apa nih kira-kira yang kalian lakukan? Wah, katanya Alia ingin berbagi dengan Diva. Namun, bagaimana dengan rencananya? Kalau berbagi, berarti Alia tidak menghabiskan bekalnya sendiri, kan? Tidak bisa menghabiskan bekalnya sendiri. Gimana nih adik-adik kalau misalnya kayak gitu bingung gak sih? Adik pengen nih bantu teman adik-adik ya. Aku pengen deh bagi ini, tapi kalau aku bagi ini nanti ini jadi berkurang, atau kalau aku bagi ini nanti aku nggak dapet sesuatu nih dari orang tua aku. Pernah nggak? Gimana nih kalau adik-adik dipesit, apa yang adik-adik lakuin? Atau seandainya adik-adik jadi Alia, apa nih yang adik-adik akan lakukan? Masih bingung ya? Atau kita mau lihat nih, kira-kira apa sih yang Alia lakukan ketika dia bingung bagi enggak sih bekalnya ke Diva? Kalau dia bagi, dia udah menolong Diva. Tapi kalau dia bagi, bekalnya nggak dihabisin dong sama dirinya sendiri. Kan rencana hari ini rencana menghabiskan bekal. Akhirnya, Alia memutuskan untuk membagi bekalnya. Ibu tidak akan tahu kalau ia berbagi. Alia yakin sekali. Wah, akhirnya ternyata bekalnya Alia dimakan bersama dengan Diva. Alia lebih memilih untuk berbagi dan nggak mau melihat Diva merasa sedih. Tapi dia juga bingung tuh, satu sisi dia masih bingung kalau dia bagi nih ya, kan berarti dia nggak menghabiskan bekal sendiri. Tapi akhirnya dia yakin ibu nggak akan tahu kok dia bagi, kan ibu nggak lihat, kata Alia. Kira-kira itu hal baik atau buruk ya? Ayo, coba kalian harusnya jadi anak jujur atau yang nggak jujur? Apa? Jadi anak jujur? Iya, betul banget. Tapi apakah Alia akan jujur ke mamahnya kalau dia bagi bekalnya ke Diva? Ayo kita ikutin lagi ceritanya. Sepulang sekolah, Alia memberikan kotak bekalnya kepada ibu. Kotak itu kosong. Wah, kotak makan Alia kayak kosong. Lihat gambar ibunya nih di sini, ibunya kayak happy banget sampai ngasih 2 jempol. Tanda Alia pintar, udah menghabiskan bekalnya. Ya kalian pasti gitu kan, kok orang tua kalian pasti bilangnya wah hebat. Ibunya Alia juga begitu. Ibu memberikan Alia rencana menghabiskan bekal. Alia senang sekali. Namun, Alia merasa bimbang. Mengapa ya Alia merasa bimbang? Ada yang tahu kenapa? Alia belum punya rencana menghabiskan bekal. Alia ingin mendapatkannya dengan cara yang baik, tidak dengan berbohong kepada ibu. Kenapa Alia berbohong? Kenapa? Oh iya, kan Alia nggak ngabisin bekalnya sendiri. Alia tadi membagi bekalnya ke Diva, tapi dia nggak bilang ke ibu. Dia bilangnya iya menghabiskan bekalnya.
Kira-kira menurut kalian Alia baiknya jujur atau enggak ya? Apa? Jujur? Iya betul, baiknya kita jadi orang yang jujur ya. Jadi kira-kira Alia milih jujur atau enggak ya ke mamanya? Kan dia belum punya nih rencana menghabiskan bekal, dia pengen banget. Kita ikutin cerita selanjutnya. Akhirnya, Alia mengakui kepada ibunya. Ibu meminta kembali rencana yang ya, akhirnya rencananya diminta balik. Kalian kalau jadi Alia gimana? Kasih sedih nggak sih? Kayak, aku pengen banget barang itu, tapi ternyata pas sudah dapat barangnya harus diambil balik. Tapi nggak apa-apa ya, tetap kejujuran yang nomor 1. Lihat ibunya kembali masuk ke kamar. Alia ini merasa sedih, sama kayak kita yang aku bilang tadi. Kita kalau lagi pengen sesuatu terus sudah dapet tapi sesuatunya diambil balik, pasti sedih kan? Ibu pergi meninggalkan Alia. Alia sedih, Alia takut ibu marah. Wajar sih Alia takut. Kita juga pasti kan kalau abis berbuat salah takut banget dimarahin sama ibu atau ayah ya kan? Lalu ibu datang mendekati Alia. Ada 2 rencana di tangan ibu. Wah, 2. Itu ada rencana suka berbagi dan terjujur. Wah, Alia memang gak dapat rencana bekalnya, tapi dia dapat rencana suka berbagi dan anak jujur. Karena Alia udah jujur sama ibunya dan dia udah berbagi makanannya ke Diva. Ibu bilang, semua rencana itu untuk Alia. Alia memeluk ibu. Alia gembira sekali. Wah, Alia gembira. Kali ini Alia berhasil mendapatkan 2 rencana. Alia juga bangga karena berani berkata jujur. Berani jujur itu hebat. Nih, lihat rencana yang punya Alia, ada banyak. Tapi yang paling hebat adalah ketika Alia jujur setelah melakukan sesuatu. Kayak Alia kan nggak menghabiskan bekalnya sendiri, sedangkan ibu dan ayahnya menyuruh ia menghabiskan bekalnya sendiri. Berani jujur tuh hebat loh. Kira-kira selain berani jujur, apa ya pesan dan kesan yang bisa adik-adik ambil di sini? Apa? Iya, betul. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita harus membersihkan mainan dan buku-buku ke tempatnya kembali, menyimpan atau membersihkannya ya, kayak jangan berantakan gitu setelah digunakan atau dimainkan. Adik-adik pintar banget. Makasih adik-adik udah mau dengerin cerita aku. Nah, yang terakhir nih buat adik-adik yang suka banget dengerin cerita-cerita kayak gini, jangan lupa ya klik langganan biar adik-adik dapat notifikasi kalau misalnya channel ini update. Dan jangan lupa juga di like sama di komen adik-adik. Dadah, sampai ketemu lagi di cerita yang lain.